Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap benda atau sesuatu memiliki fungsi, dan keberadaan atau eksistensi dari sesuatu atau benda tersebut tergantung dari apakah dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam hal ini, fungsi bisa kita bagi menjadi dua fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi primer atau primary function, sedangkan yang kedua adalah fungsi sekunder atau secondary function. Kita ambil contoh yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah kursi, misalkan, ya dinamakan kursi karena dia memiliki fungsi tertentu. Fungsi tersebut di dalam engineering design biasanya ditentukan dengan menggunakan sebuah pertanyaan yang sederhana, yang jawabannya dalam bentuk kata kerja dan kata benda, atau verb objek. Untuk mendefinisikan sebuah fungsi, maka kita bertanya, what does it do? Apa yang dilakukan oleh benda tersebut? Atau what does the artifact do? Apa yang dilakukan oleh benda tersebut? Tentunya jawaban dari pertanyaan tersebut bisa bermacam-macam, tergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Di dalam dunia engineering, tentunya kita harus mendefinisikan sebuah fungsi dengan bahasa yang lugas, bahasa yang bisa dimengerti oleh engineer yang akan mewujudkan fungsi tersebut. Contoh, kita ambil tadi sebuah kursi. Kalau kita tanya misalkan kepada seorang anak kecil, tentunya dia akan menjawab pertanyaan tadi, what does the artifact do? Maka dia akan menjawab bahwa kursi itu tadi diam saja, tidak melakukan apa-apa. Karena itulah yang dilihatnya dan diketahuinya sebagai seorang awam. Tetapi kalau kita tanya seorang engineer yang bisa melihat lebih detail dan lebih dalam lagi, maka jawabannya tentu akan berbeda. Seorang engineer mungkin menjawab bahwa apa yang dilakukan kursi tersebut, ya, kursi dia melakukan apa? Maka jawabnya adalah kursi menahan gaya berat atau berat orang yang berada di atasnya. Jadi dari situ, ya, kemudian kita bisa mendefinisikan fungsi yang bisa kemudian diwujudkan menjadi sebuah bentuk geometri tertentu dari material tertentu yang bisa menjalankan fungsi tersebut. Sekali lagi, tadi dijelaskan bahwa fungsi kursi adalah to withstand mechanical loading, to withstand weight, to withstand gravitational weight. Tetapi
bagaimana kita mendefinisikan itu tentu butuh sebuah analisis yang cukup mendalam sebelum kita bisa menyimpulkannya dalam satu buah kalimat atau sepasang kata kerja dan kata benda. Baik, tadi sudah kita definisikan bahwa kursi berfungsi untuk menahan berat. Itu adalah primary function dari kursi. Artinya apa? Artinya, jika sebuah benda tidak bisa menjalankan fungsi tersebut atau menahan berat orang yang berada di atasnya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai kursi. Karena itulah fungsi primer atau fungsi utama dari kursi tersebut. Sudah tentu sebuah benda tidak atau suatu objek tidak hanya memiliki fungsi primer saja. Kadang-kadang dia memiliki juga fungsi, di samping fungsi primer, dia juga memiliki fungsi sekunder atau fungsi-fungsi lainnya. Fungsi sekunder tersebut bisa jadi merupakan hal yang penting atau harus ada, tetapi juga kadang-kadang fungsi sekunder tersebut hanya merupakan pelengkap saja. Kita ambil contoh misalkan untuk kasus kursi tadi. Setiap kursi tentunya pasti akan menjalankan fungsi primer tadi, yaitu menahan berat orang yang berada di atasnya. Tetapi sebuah kursi juga bisa memiliki fungsi sekunder yang lebih spesifik, tergantung dari tujuan dibuatnya kursi tersebut. Kursi dari seorang kursi tukang cukur misalkan, ya selain memiliki fungsi primer tadi, tentunya memiliki fungsi sekunder, yaitu misalkan memudahkan ya tukang cukur untuk bisa memotong rambut konsumennya. Demikian juga kalau kita lihat jenis-jenis kursi yang lain memiliki fungsi sekunder yang khusus, yang penting dan harus ada melekat dengan fungsi primernya tadi. Misalkan kita ambil contoh yang lain, misalkan kursi seorang dokter gigi, ya itu juga memiliki fungsi yang sekunder, yang khusus juga, yang spesifik, ya karena yaitu untuk bisa memberikan akses kepada dokter gigi untuk bisa mengeksplor gigi dan mulut dari pasien yang bisa dinaik turunkan, kemudian bisa direbahkan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Ada juga misalkan kita mengenal kursi pilot jet tempur misalkan, yang didesain secara khusus, di mana kursi tersebut misalkan harus bisa menahan manuver, goncang-goncangan akibat manuver, dan juga bisa misalkan secara otomatis melontarkan pilot ketika pesawatnya akan jatuh, sehingga dia tidak bisa dengan mudah ditangkap oleh musuh atau bisa dia selamat dari pesawat yang akan mengalami kehancuran misalkan. Jadi itu adalah fungsi primer dan fungsi sekunder yang wajib untuk kursi-kursi tertentu. Di samping itu juga ada fungsi-fungsi sekunder yang sebenarnya tidak harus ada dalam kursi tersebut, tetapi sangat baik jika fungsi tersebut ada pada objek yang didesain tersebut. Nah, fungsi sekunder itu bisa kita bagi menjadi dua. Ya, kalau tadi fungsi primer itu kita kenal juga sebagai technical function atau fungsi teknis atau fungsi yang terkait dengan engineering design atau technical design, maka fungsi sekunder yang tidak wajib ya itu terkait dengan fungsi-fungsi estetik dan fungsi-fungsi ergonomik. Apa itu fungsi estetik? Fungsi estetik adalah fungsi yang terkait dengan indera manusia.
Jadi sesuatu yang terkait dengan penglihatan manusia, ya, pendengaran manusia, kemudian rabaan manusia, penciuman manusia, dan sebagainya. Nah, misalkan untuk contoh kursi, ya, kita tentunya akan senang untuk melihat kursi jika misalkan bentuknya baik, kemudian warnanya indah, kemudian teksturnya juga bagus, tidak berbau, dan sebagainya. Ya, tapi sebaliknya, kita tentunya tidak menyenangkan kalau kita melihat kursi dengan tekstur yang buruk atau warna yang tidak nyaman untuk dilihat mata. Jadi contoh fungsi sekunder, misalkan untuk kursi adalah memberi kenyamanan untuk mata dari penggunanya, atau untuk memberi kenyamanan pada hidung pendengarnya, hidung penggunanya. Jadi itu adalah fungsi sekunder yang terkait dengan fungsi-fungsi estetik yang terkait dengan indera manusia. Di samping itu ada juga fungsi-fungsi yang terkait dengan human object interface atau antarmuka dari user dan desain atau objek yang didesain. Sebagai contoh misalkan untuk kursi, ya, ada dari bagian dari kursi, ya, di mana terjadi kontak antara pengguna user dalam hal ini adalah orang yang duduk dengan kursi tersebut. Nah, fungsi ergonomik ini tentunya juga harus didesain sehingga orang bisa nyaman, ya, duduk berjam-jam di atas sebuah kursi. Ya, bentuknya harus disesuaikan misalkan dengan lekuk tubuh manusia dan juga distribusi beratnya dan sebagainya, sehingga orang akan merasa nyaman ketika duduk berjam-jam di atas kursi tersebut. Itu disebut sebagai fungsi ergonomik. Jadi fungsi ergonomik adalah fungsi yang terkait dengan antarmuka antara orang, manusia, dengan benda atau objek yang didesain. Contoh yang lain misalkan kalau kita saat ini ada di depan komputer atau di depan laptop, ya, keyboard itu adalah salah satu interface, demikian juga monitor, yang semuanya harus didesain agar kita bisa berinteraksi dengan objek tersebut dengan nyaman. Jadi sekali lagi ada, nah, fungsi estetik dan fungsi ergonomik tadi seringkali disebut sebagai fungsi yang terkait dengan industrial design. Jadi kalau tadi engineering design atau technical design, maka fungsi estetik dan ergonomik itu terkait dengan industrial design. Ya, jadi sekali lagi ada fungsi primary, ada fungsi secondary. Fungsi primary itu fungsi yang harus ada pada suatu benda atau pada suatu objek yang akan didesain, sedangkan fungsi secondary itu bisa kita bagi dua, ada fungsi yang secara spesifik harus ada pada benda dengan tujuan khusus, tapi juga ada fungsi sekunder yang merupakan pelengkap yang bisa memberi nilai tambah kepada objek atau benda yang kita desain. Nah, fungsi primer dan fungsi sekunder tadi itu bisa dirangkum dalam sebuah kalimat yang simple, yang mudah-mudahan bisa diingat. Kalimat ini saya kutip dari buku dari Profesor Mike Ashby dari Cambridge University, Engineering Department Cambridge University. Dan ini beliau sudah menulis banyak buku mengenai desain dan juga material selection. Ya, tentu kebanyakan terkait dengan mechanical system dan juga materials. Jadi kata Profesor Ashby, good design works, excellent design give pleasure. Jadi desain yang baik, ya, dia akan bisa berfungsi, ya, sesuai dengan fungsi primernya. Tetapi
excellent desain yang excellent, maka dia tidak hanya bisa menjalankan fungsi utamanya saja, tapi juga memberi kenyamanan kepada penggunanya. Dan itu bisa dipenuhi apabila kita juga memperhatikan fungsi-fungsi sekunder, dalam hal ini adalah fungsi estetik dan juga fungsi ergonomisnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita bahas mengenai fungsi. Nah, jadi sesuatu itu eksis apabila dia menjalankan fungsinya. Jadi kursi tidak bisa dikatakan sebagai kursi apabila dia tidak bisa menjalankan fungsi dari kursi, sebagaimana telah didefinisikan tadi. Nah, sekarang kita lihat pada diri kita. Nah, manusia diciptakan tentunya juga memiliki fungsi. Ya, terlebih manusia diciptakan oleh zat yang maha menciptakan. Ya, Al-Khaliq, ya, jadi suatu zat yang menciptakan, Khaliqul Bari'ul Musawwir, ya, jadi tidak hanya menciptakan tetapi juga membaguskan bentuknya, ya, dan mendesain dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya kita akan bertanya, sebetulnya apa fungsi kita di dunia ini? Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi dari manusia dunia ini bisa kita bagi menjadi dua. Jadi fungsi yang pertama dari manusia, ya, entitas yang bernama manusia, itu adalah sebagaimana didefinisikan oleh penciptanya sendiri, adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana ditulis dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi fungsi utama kita adalah beribadah. Nah, ibadah dalam hal ini jangan diartikan sebagai ibadah yang sempit atau ibadah makhluk saja. Seluruh aktivitas dari kehidupan kita bisa bernilai ibadah selama semuanya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mulai bangun tidur hingga kita tidur, bahkan saat kita tidur, itu semua bisa bernilai ibadah apabila semua dikaitkan dengan zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam setiap saat kita menjaga hubungan kita sebagai makhluk dan khalik dengan khaliknya. Yang kedua, fungsi dari manusia juga Allah jelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, firman Allah adalah, dan ketika Allah berfirman kepada malaikatnya bahwa Allah akan menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, jadi fungsi yang kedua dari manusia adalah sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah wakil Allah di muka bumi yang tugasnya adalah untuk memakmurkan bumi ini. Sebagai wakil Allah di muka bumi yang bertugas untuk memakmurkan bumi ini. Atau paling tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi itu fungsi yang kedua dari manusia. Nah, di situ kita bisa ambil pelajaran bahwa eksistensi kita tergantung dari bagaimana kita bisa secara maksimal, secara optimal menjalankan dua fungsi tersebut sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Jadi fungsi yang pertama adalah sebagai Abdullah, hamba Allah, sedangkan fungsi yang kedua adalah sebagai Khalifatullah atau sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Nah, tentunya untuk bisa menjalankan dua fungsi tersebut diperlukan alat, ya, diperlukan juga bekal. Dan di antara bekal yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah akal pikiran manusia yang tidak diberikan kepada makhluknya yang lain. Ya, bahkan
saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, ya, maka ketika itu para malaikat mengajukan keberatan, ya, karena pernah ada makhluk semacam manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dan kemudian saling bunuh-membunuh. Tetapi Allah menjelaskan bahwa manusia pantas diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Ya, karena apa? Karena Allah langsung menunjukkan, ya, bahwa ketika manusia diuji untuk menyebutkan nama-nama benda di sekitarnya, maka manusia bisa menjawab. Ya, sedangkan malaikat, makhluk Allah yang paling taat beribadah, yang seluruh nafasnya digunakan untuk beribadah, bertasbih kepada Allah, tidak bisa melakukan itu kecuali atas izin Allah. Maka bekal yang paling penting dari manusia adalah akal, dan akal itu harus digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Baik fungsi kita sebagai Abdullah maupun fungsi kita sebagai Khalifatullah. Untuk beribadah dengan baik kita butuh ilmu, dan ilmu-ilmu syar'i oleh karenanya wajib kita pelajari, karena itu menyangkut ibadah yang wajib kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang wajib kita miliki agar kita bisa melaksanakan kewajiban, maka itu pun akan menjadi wajib. Nah, karena itu menuntut ilmu syar'i adalah fardhu ain bagi setiap muslim, fardhatun ala kulli muslim. Jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu dalam hal ini ilmu syar'i adalah fardu bagi setiap muslim. Dan tentunya kalau disebut muslim, muslimah juga tercakup di dalamnya. Jadi di samping itu tentunya ada ilmu-ilmu lain yang wajib kita miliki juga, tergantung dari peran kita di dunia ini sebagai wakil Allah di muka bumi. Misalkan jika kita berperan sebagai seorang petani, tentunya kita harus memiliki ilmu yang cukup untuk bisa bercocok tanam dengan baik, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang maksimal, bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi manusia. Atau juga kalau misalkan kita menjadi seorang dosen atau menjadi seorang engineer, tentunya kita juga harus memiliki ilmu yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Nah, semuanya itu tentunya harus dipelajari. Dan belajar itu adalah perintah pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sebagaimana juga kalau kita lihat ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Di situ Allah berfirman, "Iqra", baca. Jadi tugas manusia untuk membaca ayat-ayat yang ada di alam ini, termasuk juga ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, dan juga ayat-ayat kauniyah, the spoken verses, ya, ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan juga the creation verses, atau ayat-ayat yang terkait dengan penciptaan manusia. Nah, semua itu menjadi bekal bagi manusia untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai Abdullah maupun sebagai Khalifatullah. Tentunya di sini ada kewajiban individual atau fardhu ain terkait dengan kewajiban setiap orang untuk beribadah. Tapi juga ada kewajiban yang bersifat fardhu kifayah. Contohnya misalkan ilmu sebagai seorang dokter misalkan. Tidak semua orang ya harus memiliki ilmu sebagai seorang dokter. Tetapi cukup beberapa orang saja sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, tetapi adanya orang yang memiliki ilmu sebagai seorang dokter itu merupakan fardhu kifayah. Artinya kalau di satu masyarakat tidak ada satupun orang yang memiliki ilmu itu, maka seluruh masyarakat akan mendapatkan dosanya atau mendapatkan akibatnya. Nah, jadi misalkan kita ambil contoh, misalkan dalam satu masyarakat Muslim, ya apabila dalam satu masyarakat itu tidak ada satupun dokter ahli kandungan atau kebidanan misalkan yang wanita, ya maka menjadi kewajiban bagi masyarakat di situ untuk ada salah satu putri-putri mereka yang bisa menekuni bidang ilmu tersebut, ya karena itu adalah fardhu kifayah, yang sesuai dengan kebutuhan manusia.
Jadi sekali lagi fungsi utama ya dari manusia adalah sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah, dan eksistensi dari manusia tergantung dari bagaimana dia menjalankan fungsinya dengan baik. Dan untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka manusia perlu memiliki ilmu pengetahuan. Dan menuntut ilmu itu adalah bukan fardu atau kewajiban bagi setiap muslim dan juga setiap muslimah. Fardu itu bisa merupakan fardu ain, kewajiban individu, tapi juga bisa menjadi kewajiban kolektif atau fardu kifayah, di mana sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.